Teman-teman, halo, perkenalkan, nama aku Winda. Hari ini kita akan ngebahas tentang TKA untuk pelajaran ekonomi gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman soalnya udah pada pegang, jadi kayaknya aku langsung bahas aja kali ya, biar waktunya efektif juga. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bersuara saja. Dimulai dari nomor 61 ya teman-teman untuk pelajaran ekonomi. Di sini aku bacakan dulu soalnya. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an, Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini, Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Nah, berarti itu ya yang di red line ya. Dari ilustrasi di atas, maka terjadinya kelangkaan itu disebabkan oleh faktor apa sih? Teman-teman, kalau misalnya kita tahu yang namanya definisi kelangkaan berarti kondisi di mana quantity atau kuantitas jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen itu terbatas gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita ngelihat dari kasus yang di sini nih yang tadi udah digambarkan, kira-kira kelangkaan itu akan terjadi karena apa sih akibatnya? Yang pertama di situ disebutkan kalau A, perbedaan letak geografis. Di atas kita nggak ngomongin tentang letak geografis ya teman-teman. Kalau kita ngobrolin yang B, ini karena adanya pertumbuhan penduduk katanya. Betul atau tidak, di yang C ini ada kemampuan produksi, yang D itu adalah sumber daya alam yang terbatas, dan yang E itu adalah kurangnya sumber daya manusia. Di sini yang tadi aku bilang di garis bawahi bahwa Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Maka otomatis di situ masyarakatnya semakin banyak, ya udah berarti jawabannya sudah dipastikan yang B gitu ya. Sini aku tulis nomor 1 berarti yang B karena adanya peningkatan pertumbuhan penduduk. Yang nomor 2, di sini ditanyakan, untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang X. Pengaruh pemberian subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang X itu akan mengakibatkan apa atau menyebabkan apa? Teman-teman masih ingat materi tentang supply dan demand yang di situ ngebahas bahwa yang namanya supply, di situ kan kalau misalnya kita ngobrolin ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi supply and demand yang datangnya dari produsen ataupun konsumen. Di sini aku fokusin yang namanya subsidi itu tuh mempengaruhi apa sih permintaan atau penawaran gitu. Ternyata kalau misalkan aku nyebutin penawaran atau misalkan supply, itu tuh punya faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa aja faktor yang mempengaruhi supply? Yang pertama, itu ada yang namanya harga barang itu sendiri. Selain harga-harga barang itu sendiri, ada apa lagi? Ada yang namanya teknologi. Selain teknologi, apalagi yang mempengaruhi penawaran? Ada yang namanya biaya produksi. Selain itu ada lagi kah? Ada, ternyata ada yang namanya subsidi, ada juga pajak, dan ada juga besarnya jumlah penduduk. Nah, di sini yang ditanyakan teman-teman tentang subsidi gitu ya. Kalau ngobrolin subsidi, katanya untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang X. Pengaruh pemberian subsidinya gimana? Subsidinya berarti kan ditambah teman-teman. Kalau misalkan subsidinya ditambah, maka apa yang terjadi? Ingat lagi nggak sih tentang kurva penawaran? Kalau yang namanya kurva penawaran itu, berarti kan dari kiri bawah ke kanan atas gitu kan ya, sumbu vertikalnya adalah P atau harga, di sini sumbu horizontalnya adalah quantity. Nah, tapi kan balik lagi teman-teman, yang namanya kurva itu ada dua, ada yang bergerak, ada yang bergeser. Kalau kita ngobrolin tentang kurva yang bergerak, maka otomatis pergerakan kurva itu dipengaruhi oleh apa sih? Pergerakan kurva itu hanya dipengaruhi oleh faktor nomor 1 ya teman-teman, harga barang itu ini bikin kurva bergerak gitu. Berarti kalau misalkan bikin kurva bergeser apa aja? Maka yang bikin kurva bergeser itu faktor dari nomor 2 sampai dengan si penduduk teknologi. Berarti ini bikin kurva bergeser. Maka kita ganti sumbu vertikalnya bukan si P karena kita ngobrolin subsidi. Berarti bergeser dong. Berarti kita tulis nih di sini ini teh subsidi. Subsidinya bertambah teman-teman, coba kamu perhatikan. Kalau subsidi bertambah, kira-kira produsen bakal seneng nggak sih gitu? Kalau subsidi bertambah, maka otomatis bantuan itu akan diterima sama si produsen. Kalau bantuan diterima produsen, berarti biaya produksinya akan semakin menurun dong. Kalau biaya produksinya semakin menurun, maka apa yang terjadi dengan penawaran? Kalau di sini adalah penawaran di titik awal ya, S0, jika subsidinya bertambah, maka penawaran itu akan bertambah teman-teman. Kalau penawarannya bertambah berarti bergeser kemana?
Perhatikan, dalam ekonomi kurva tuh bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Kurva apapun jika dia bergesernya ke kanan, maka otomatis itu akan bertambah. Kurvanya bertambah artinya kurvanya bergeser ke kanan artinya penawaran bertambah. Terus gimana kalau misalkan kurvanya bergeser ke kiri? Bisa aja kalau kurva bergeser ke kiri artinya penawarannya berkurang. Karena di sini kondisinya subsidinya bertambah, maka kalau subsidi bertambah maka kemampuan produsen untuk memproduksi barang juga bertambah. Endingnya pasti bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan berarti jawabannya yang mana? Yang A, tidak ada pergeseran baik kurva permintaan atau penawaran, udah pasti salah. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah, benar berarti teman-teman ya? Berarti jawabannya adalah yang B, gitu. Oke teman-teman, nomor 3. Di sini kalau aku kecepatan, komen aja. Nomor 3, di sini disebutin katanya, apabila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk, sehingga ada kemampuan untuk mempengaruhi harga, maka pasar ini disebut sebagai apa tuh? Pasar apa kira-kira yang di situ ada kata diferensiasi produk? Teman-teman masih ingat materi struktur pasar? Kan kalau misalkan kita ngobrolin tentang materi struktur pasar, ternyata struktur pasar itu ada 2 ya. Ada pasar yang dikatakan sempurna, ada juga pasar yang dikatakan tidak sempurna strukturnya. Kalau kita ngobrolin tentang pasar yang sempurna, maka otomatis gimana sih jenis-jenis pasar sempurna? Ya udah, kalau aku ngobrolin tentang ciri-cirinya nih teman-teman sedikit aja. Ciri-ciri daripada pasar persaingan sempurna itu yang pertama udah pasti banyak penjual dan banyak pembeli. Banyak penjual dan banyak pembeli. Terus barang yang diperjualbelikannya gimana? Maka barang yang diperjualbelikan sifatnya adalah homogen. Terus harga ditentukan oleh siapa sih? Kalau dalam pasar sempurna itu maka harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Definisi mekanisme pasar itu berarti kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli. Biasanya tidak ada barrier entry atau tidak ada hambatan masuk ya? Tidak ada hambatan keluar masuk pasar? Tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Nah, sekarang kalau kita ngobrolin itu pasar sempurna, di sini kan disebutin ya, terdapat banyak produsen, tapi ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk nggak masuk ciri-ciri di sini. Nah, di sini kita bahas ada yang namanya pasar tidak sempurna, teman-teman. Kalau kita ngobrolin tentang pasar tidak sempurna, ternyata ada 3 anaknya. Yang pertama, ada yang namanya pasar monopoli. Yang kedua, ada yang namanya pasar monopolistik. Dan yang ketiga, ada yang namanya pasar oligopoli. Nah, kalau kita ngobrolin yang mana sih kira-kira yang ada ciri-ciri tentang diferensiasi produk, itu jawabannya ada di dalam pasar monopolistik. Kalau kita ngobrolin tentang pasar monopolistik, berarti gimana tuh ciri-cirinya? Yang pertama, dia itu punya banyak penjual. Terus pembelinya gimana? Sama, punya banyak juga pembelinya. Kalau aku sebutin tentang jenis barang diperjualbelikan, maka barangnya itu sifatnya homogen. Tapi homogen di sini dia punya diferensiasi produk. Kalau misalkan kamu masih bingung tentang diferensiasi produk gimana, misalkan ada satu brand, teman-teman, satu brand itu membawahi banyak jenis merek dagang. Contohnya apa? Kalau aku sebutin monopolistik yang paling terkenal kayak Unilever tuh, barang-barang yang ada di supermarket Unilever, P&G, Sosro, Indofood, atau apapun itu adalah jenis pasar monopolistik. Di mana brandnya sama, brandnya cuma satu, barangnya homogen, barang kebutuhan rumah gitu kan, barang kebutuhan rumah tangga. Tapi ada diferensiasi produk, ada yang jual pasta gigi, ada yang jual sikat giginya, ada yang jual shampoo, ada yang jual makanannya, intinya jenisnya sama gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngobrolin berarti harga ditentukan oleh siapa? Ya udah pasti ini mah harga ditentukan oleh penjual. Kenapa? Pernah nggak sih kamu datang ke supermarket terus kamu yang menentukan harga gitu kan? Nggak bisa gitu ya. Itu makanya ciri daripada pasar monopolistik. Kalau aku contohkan teman-teman tadi berarti ya pasar monopolistik itu salah satunya adalah Unilever atau P&G atau Indofood atau Sosro, apapun itu masuknya ke dalam pasar monopolistik. Berarti jawabannya nomor 63 itu adalah C. Gitu ya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai ke sini? Kalau tidak ada, berarti boleh difoto dulu nih sama kalian, nanti sama aku tinggal dihapus dan baru ganti yang baru.
Di nomor 64, teman-teman aku lanjutkan. Di sini katanya perhatikan kurva berikut. Kurvanya, nomor 4 katanya bentuk kurvanya nggak jauh lah ya. Ini adalah untuk demand, ini adalah untuk supply yang ke 0, dan bergeser ke sana jadi supply yang ke 1. Katanya gitu, ini adalah price, ini adalah quantity. Kurva penawaran dari S ke S1, dari S naik menjadi S1. Hal ini disebabkan oleh apa? Teman-teman coba perhatikan. Tadi udah sempat aku bahas di nomor yang pertama, kalau kurvanya dari S0 ke S1 berarti bergeser ya, bergesernya kemana? Ke arah kiri. Kalau bergeser ke kiri artinya penawarannya sedang berkurang. Berarti kita harus menganalisis nih, apa sih faktor yang menyebabkan penawaran sedang berkurang? Perhatikan yang A, teman-teman. Permintaan konsumen bertambah. Kalau permintaan konsumen bertambah, mungkin nggak sih penawarannya bergeser ke kiri? Ya nggak mungkin, atuh. Semakin banyak permintaan konsumen, maka ya semakin banyak juga penawaran yang dilakukan oleh produsen. Maka kalau yang A ini aku analisis, itu bakal bikin supply-nya bergeser ke kanan. Berarti salah. Kita lihat yang B, teman-teman. Anggapan kalau harga akan turun. Nah, tadi kita sepakat lagi. Ini ngobrolin tentang pergeseran kurva. Kalau ngobrolin tentang pergeseran kurva, mungkin nggak sih harga yang mempengaruhi? Yang nggak mungkin, karena harga itu bikin kurva bergerak. Perhatikan itu. Kalau harga bikin kurva bergerak, kalau faktor selain harga bikin kurva bergeser. Nih, kurvanya bergeser ke kiri. Sekarang kalau misalnya kita lihat yang C, teman-teman, biaya produksinya turun. Kalau biaya produksi turun, ongkos bikin barang itu lagi turun. Berarti kira-kira kurva penawarannya akan kemana? Karena biaya produksinya turun, maka kemungkinan makin banyak dong yang ditawarkan, maka pasti dia akan bergeser ke kanan. Gitu. Berarti lihat yang D, biaya produksinya tetap ya, kalau tetapnya nggak akan bergeser, diem aja di garis yang sama kan gitu. Sekarang kalau kita yang E, berarti gimana? Anggapan kalau harga akan naik. Betul nggak sih kalau anggapan harga akan naik? Kalau anggapan harga akan naik, nah berarti di sini kan kita fokusnya ada kata anggapan ya. Anggapan itu berarti adalah ekspektasi. Ekspektasi kalau misalkan harga akan naik. Kalau misalkan kita ngobrolin tentang ekspektasi, teman-teman, bulan depan kayaknya harganya bakal naik. Kira-kira bikin yang ditawarkan makin banyak atau makin sedikit sih? Kayak misalnya contohnya kalau aku bilang kayak iPhone nih misalkan. Harga iPhone bulan Maret itu adalah 10 juta, sebut wehnya segitu. Terus besok ternyata bulan April diprediksi, diekspektasikan kalau harga iPhone itu akan naik menjadi 15 juta. Berarti apa yang akan terjadi dengan penawaran di bulan ini, teman-teman? Akan ditambahkah penawarannya atau akan dikurangi si penawarannya? Kalau misalkan aku sebagai produsen, maka kita ingat lagi ya, kalau yang namanya harga, kalau misalkan kita lagi ngomongin tentang hukum penawaran, teman-teman ingat, hukum supply itu sifatnya gimana sih? Jika harganya sedang naik, jika P-nya naik, maka kuantiti yang ditawarkan ya pasti akan ikutan naik. Kan gitu. Jika harganya sedang turun, maka kuantiti yang ditawarkannya akan ikutan turun. Sekarang, bulan depan harganya akan naik. Berarti kemungkinan bulan depan yang ditawarkan akan naik dong sesuai dengan si hukumnya. Benar nggak sih? Sekarang yang sama kita dianalisisnya yang lagi bulan sekarang. Si S-nya lagi ke kiri, lagi berkurang. Berarti apa yang terjadi? Maka jawabannya pasti yang kenapa yang ekspektasi harga naik? Berarti bulan depan kurvanya akan bergeser ke kanan. Yang sekarang gimana? Karena bulan depan mau geser ke kanan, ya berarti bulan sekarang nggak usah jual banyak-banyak. Jualnya sedikit aja, makanya kurvanya bergeser ke kiri. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang gitu ya teman-teman. Nomor 64. Sekarang di nomor 65, nomor 5 aja deh aku bilangnya. Di nomor 5, bila Bank Sentral menetapkan peraturan cadangan kas sebesar 20% yang harus ditaati oleh bank-bank umum, dan jika bank umum mempunyai alat likuid sebesar 1 miliar rupiah, maka jumlah uang yang beredar dari sektor ini adalah gimana? Jadi intinya kalau misalkan kamu diminta untuk menghitung jumlah uang yang beredar ya, jumlah uang yang beredar itu kamu tinggal mengalihkan saja berapa besarnya cadangan kas yang harus disediakan sama si perbankan dikalikan dengan jumlah uang yang jumlah uang yang sedang ada di banknya, jumlah uangnya.
Berarti kalau misalkan tadi di sini kan disebutkan kalau misalkan Bank Indonesia itu menentukan ada 20% yang harus dijadikan cadangan. Berarti tinggal kita kalikan 20% itu dikalikan dengan nilai si 1 miliar, maka berapa jumlah yang harus ada? Maka hasilnya itu adalah si 5 miliar. Maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu adalah si 5 miliarnya. 20% dari 1 miliar. Nah, oke. Sekarang nomor 66, teman-teman, nomor 6. Di sini disebutkan, semua yang disebut di bawah ini merupakan peranan pajak dalam pembangunan, kecuali. Sekarang kalau misalnya aku sebutin, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, atau bukan faktor sih, jangan faktor deh, aku bilang fungsi. Fungsi daripada pajak. Apa aja sih fungsi pajak? Ternyata fungsi pajak itu ada beberapa ya. Yang pertama ada yang namanya fungsi pajak budgeter. Kalau kita ngobrolin tentang fungsi budgeter, maka pajak itu dikatakan sebagai sumber penerimaan utama negara. Sumber penerimaan utama negara. Terus yang kedua ada yang namanya fungsi pajak sebagai alokasi. Kalau ngobrolin fungsi pajak sebagai alokasi, maka ini digunakan sebagai sumber pembangunan masyarakat, sumber pembangunan ekonominya, kayak misalkan infrastruktur gitu. Terus kalau misalkan yang ketiga, berarti ada pajak sebagai fungsi distribusi. Kalau kita ngobrolin pajak sebagai fungsi distribusi, maka ini sebagai sumber pemerataan keuangan masyarakat atau pemerataan keuangan negara. Nah, sekarang kalau misalkan di sini disebutkan kecuali fungsi pajak atau peranan pajak, kecuali yang A, untuk pembiayaan pembangunan berarti benar ya, masuk ke dalam fungsi alokasi. Kalau yang B sebagai sumber penerimaan negara berarti masuk ke dalam fungsi budgeter. Terus kalau yang C sebagai sarana untuk mengatur kegiatan ekonomi, betulkah? Nggak ada ya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita nyebutin yang dapat mengatur kegiatan ekonomi itu bukan pajak, tapi lebih spesifik ke yang namanya APBN gitu. Terus kalau misalnya kita lihat yang D nih, kalau misalnya pengen cross check sebagai pungutan yang diwajibkan kepada masyarakat seluruhnya, itu mah definisi daripada pajak. Kalau yang E untuk pemerataan pendapatan itu adalah fungsi daripada distribusi. Jadi nomor 66 itu jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, sudah selesai. Berarti udah difoto ya teman-teman. Berarti ini sama aku dihapus, oke. Nah, selanjutnya di nomor 7. Di nomor 7 itu di sini dibahas tentang apabila X dan Y itu adalah barang substitusi. Maka katanya gimana? Kalian ingat nggak sih tentang elastisitas elastisitas silang? Jadi kalau misalkan aku ngebahas sedikit teman-teman tentang elastisitas silang itu kan ada dua ya, berarti ini untuk E, X, Y. Yang mana elastisitas silang itu ada yang namanya untuk barang substitusi. Kalau kita ngobrolin tentang barang substitusi, berarti ini barang pengganti ya. Kalau ngobrolin barang pengganti berarti gimana? Perhatikan lagi, elastisitas silang itu kaitan antara PX terhadap QY. PX terhadap QY. Kalau misalkan PX terhadap QY, barang yang substitusi, barang yang sifatnya bisa digantikan. Misalkan aku bilang daging sapi dengan daging ayam, maka aku sebutkan jika P-nya adalah sapi, PX-nya adalah sapi, maka kuantitinya adalah punya si ayam. Kan gitu. Berarti gimana katanya? Jika harga sapi sedang naik, kemungkinan permintaan terhadap sapi otomatis pasti turun ya. Berarti kalau permintaan terhadap sapinya turun, maka kuantiti ayamnya gimana? Maka kuantiti ayamnya otomatis naik, karena orang nggak mampu beli sapi, jadi belinya ayam. Tapi kalau misalkan harga sapinya lagi turun, ya ngapain beli ayam, beli aja sapi. Maka kalau aku sebutin, sifat daripada barang substitusi itu adalah positif. Gitu. Nah, yang kedua, ada juga yang namanya barang komplementer. Kalau misalnya kita ngebahas tentang barang komplementer nih, berarti barang pelengkap. Kalau barang pelengkap, berarti masih sama PX terhadap si QY-nya. Berarti apa sih yang melengkapi apa? Berarti ini adalah bensin yang aku sebut misalkan bensin yang melengkapi si kuantiti punya motor. Perhatikan teman-teman, jika harga bensin sedang naik, kalau harga bensin sedang naik, kira-kira orang beli bensin nggak sih? Ya orang pasti nggak akan beli bensin. Kenapa? Berarti gimana dengan kuantiti motor? Maka kuantiti motornya juga akan turun.
Berarti kan mikirnya gitu ya, kalau kuantiti motor turun, ngapain orang beli bensin? Karena kondisinya saat itu harga bensin sedang naik. Sekarang kalau misalkan harga bensin sedang turun, orang banyak yang beli bensin, berarti permintaan motor gimana? Maka permintaan motor akan naik, maka sifatnya dia negatif. Kan gitu ya. Ini adalah elastisitas silang. Sekarang perhatikan nomor 67, apabila X dan Y adalah barang substitusi. Barang substitusi ini harus yang positif. Yang A, penawaran X akan bertambah, maka harga Y akan cenderung meningkat. Betul apa tidak? Jika kuantiti, berarti di sini kan kalau aku nyebutin adalah si harga ya. Sekarang apa yang terjadi dengan kuantiti? Coba kita analisis. Jika kuantiti sapi sedang bertambah, teman-teman, kuantiti sapi sedang naik. Maka jika kuantiti sapi sedang naik, otomatis harganya sedang turun. Benar nggak sih? Aku tambahin deh tabelnya. Ini adalah P punya sapi, ini adalah Q punya sapi, maka di sini adalah punya si Y. Harga punya si ayam. Dibalikin ya. Sekarang, kuantitinya, atau misalnya mau dilihat juga gini, kuantiti sapi itu lagi naik katanya. Kalau kuantiti sapi lagi naik, maka otomatis harga sapi lagi turun dong. Apa yang terjadi dengan harga punya ayam? Kira-kira kuantiti ayamnya apa kabar? Berarti kan sekarang kalau misalkan sama kalian dianalisis ya, jika kuantiti sapi sedang naik, maka otomatis harga sapi sedang turun. Apa yang terjadi dengan kuantiti ayam? Ya kuantiti ayam pasti sedang turun. Kenapa kuantiti ayam harga ayamnya sedang turun? Ya kan, walaupun harga ayamnya turun, tapi jika harga sapi juga lagi turun, kuantitinya lagi naik. Ya maka otomatis apa yang terjadi? Nggak mungkin kamu beli ayam, mendingan beli sapi. Kan gitu ya. Kebayang nggak sih? Berarti kalau misalkan sama aku diulang lagi nih teman-teman, jika kuantiti sapi lagi naik, maka otomatis kuantiti sapi yang lagi naik itu menggambarkan harga sapi yang sedang turun. Jika harga sapinya sedang turun, apa yang terjadi dengan harga ayam? Harga ayamnya juga mau naik atau harga ayamnya mau turun, itu tidak akan berpengaruh karena orang akan tetap membelinya sapi. Berarti kalau misalkan kita lihat yang A, penawaran X bertambah, kuantiti sapinya bertambah, naik, harganya akan cenderung meningkat. Betul apa enggak sih harga Y-nya akan naik? Ya enggak, kan ini harga Y-nya lagi turun. Berarti kalau misalkan kita lihat yang B, penawaran X-nya bertambah, harga sapinya lagi bertambah nih. Kalau harga sapinya lagi bertambah, maka harga ayamnya apa kabar? Harga ayamnya pasti akan cenderung turun. Kan gitu ya, berarti jawabannya itu ke arah yang B. Nomor 7. Next ya teman-teman, nomor 68 atau nomor 8. Di nomor 8 katanya gini, dalam rumus teori kuantitas yang sederhana itu MP sama dengan PT. Maka apabila P, V, dan T itu adalah konstan, maka kebijaksanaan moneter dapat mengatasi masalah apa kira-kira? Itu adalah rumus daripada Irving Fisher ya. Untuk mengukur jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat. Rumusnya adalah M kali V sama dengan P dikalikan dengan si T. Apa itu M, apa itu V, P, dan T? Maka M itu adalah money untuk jumlah uang yang beredar. Maka V itu adalah velocity. Velocity itu adalah kecepatan peredaran uangnya. P itu adalah price. Maka T itu adalah si trade. Trade itu adalah jumlah barang yang sedang diperjualbelikan. Di sini pertanyaannya, apabila rumus dalam teori kuantitas yang sederhana MV sama dengan PT, apabila V dan T adalah konstan. Nilai si V dan T-nya adalah konstan. Berarti velocity dan trade-nya adalah konstan, tidak ada perubahan teman-teman. Maka kebijaksanaan moneter itu dapat mengatasi masalah apa katanya gitu. Sekarang kamu ingat-ingat masalah ekonomi itu kan ada dua ya, ada yang namanya masalah inflasi, ada juga masalah deflasi. Kalau kita ngobrolin masalah inflasi, apa sih masalah inflasi? Inflasi itu kondisi di mana harga barang naik secara terus-menerus. Harganya naik secara terus-menerus. Nah, sekarang kalau harga barang naik secara terus-menerus, maka si P ini kan sedang berubah. P-nya sedang berubah. Kalau P-nya sedang berubah, tapi V dan T-nya adalah konstan, maka apa yang terjadi dengan uang? Uangnya apa kabar jika P-nya sedang berubah naik? Maka si V-nya, si M-nya apa kabar sih?
dia tuh bisa mengobati masalah apa sih? Di sini ada devaluasi, ada inflasi, pengangguran, barang-barang yang hilang dari pasar atau revaluasi. Kalau misalkan balik lagi secara secara materi, Irving Fisher menyebutkan MVPT itu adalah untuk mengetahui berapa besarnya jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat. Untuk apa? Untuk mengatur besarnya tingkat harga umum. Tingkat harga umum itu berarti gimana? Jika harga terlalu tinggi, maka cenderung inflasi. Jika harga terlalu rendah, maka cenderung deflasi. Maka kalau misalkan disebutin di sini, V dan T-nya konstan, maka apa yang terjadi? M-nya berarti tetap dong. Kalau misalkan M-nya tetap, berarti jumlah uang yang beredarnya gimana? Ya berarti jumlah uang yang beredarnya juga akan tetap, tidak akan bertambah. Maka akan mengatasi masalah apa? Maka akan mengatasi masalah inflasi. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Itu nomor 68 atau nomor 8. Sudah difoto ya teman-teman? Kalau sudah, kita lanjutkan berarti ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini bahasannya katanya gini. Bagi produsen pemegang monopoli, keuntungan yang diperolehnya bertambah besar apabila ia menaikkan harga jauh di atas biaya produksi. Jika, katanya gimana? Berarti ini aku ngebahas tentang hubungan antara elastisitas dengan TR. Apa itu TR? TR itu adalah total revenue atau total penerimaan yang akan diperoleh oleh si perusahaan. Kalau ngebahas tentang hubungan elastisitas dengan TR, ingat elastisitas itu ada 5 ya sebenarnya jenisnya. Tapi di sini aku mau ngebahas yang 3 aja karena yang 2 tidak akan berpengaruh dengan si TR. Aku bikinin tabelnya. Di sini ada tabel harga. Di sini barang yang sifatnya elastis, di sini barang yang sifatnya inelastis, dan di sini barang yang sifatnya unitary atau uniter. Perhatikan teman-teman, jika harga barang sedang naik, kalau harga barang sedang naik dan itu adalah elastis, elastisnya berarti gimana sih? Barang yang sifatnya mewah kan? Kalau barang yang peka tuh berarti ketika harga naik dikit orang ninggalin banget, tapi ketika harga turun dikit orang ngerubungin banget. Itu barang yang peka, disimbolkan dengan lebih daripada 1 atau contohnya adalah barang mewah. Jika harga sedang naik teman-teman, harga Lamborghini tuh liatin, misalnya itu kan barang mewah ya. Jika harga Lamborghini naik, yang beli Lamborghini dalam kondisi normal aja sedikit. Ketika harga Lamborghini-nya naik, maka makin banyak nggak sih yang beli atau makin sedikit yang beli? Otomatis orang teh makin ninggalin, nggak mampu beli Lamborghini, beli aja mobil yang lain. Maka apa yang terjadi dengan si TR-nya, si perusahaan jika elastis, maka TR-nya pasti akan turun. Karena orang nggak mampu untuk ngebeli Lamborghini, jadi total revenue-nya akan turun. Tapi apa yang terjadi jika harganya sedang turun? Lamborghini lagi turun harganya. Kalau Lamborghini lagi turun harganya, orang jadi banyak yang beli. Maka angka pengalinya TR-nya pasti akan naik. Kalau kamu bingung kok bisa harganya naik tapi TR-nya naik, perhatiin lagi. Kan kita tahu kalau untuk mengetahui berapa besarnya TR yang diterima oleh sebuah perusahaan, itu tinggal mengalihkan antara P dengan si Q. Apa itu P? P itu adalah si price-nya, Q itu adalah quantity-nya. Tinggal kamu kalikan saja jumlahnya. Sekarang kalau harga lagi naik, berarti orang banyak nggak yang beli? Lamborghini teh mahal, berarti nggak banyak yang beli, berarti Q-nya turun. Kalau Q-nya turun, maka TR-nya ikutan turun. Tapi kalau harganya lagi turun, orang jadi banyak beli Lamborghini, berarti gimana dengan TR? TR-nya akan naik. Beda teman-teman ketika kita ngebahas inelastis, barang yang sifatnya inelastis. Kalau inelastis itu barang yang biasanya contohnya adalah barang pokok. Barang pokok itu disimbolkan dengan E-nya kurang dari 1. Gimana? Jadi kalau harganya lagi naik orang tetap beli, harganya lagi turun orang tetap beli. Perhatikan harga beras. Mau harga beras berapapun, orang mau pasti bakal tetap beli. Kenapa? Karena orang Indonesia nggak makan kalau nggak makan nasi atau bahkan beras gitu kan. Sekarang, jika harga beras lagi naik teman-teman, diuntungkan nggak sih produsen beras? Ya pasti diuntungkan. Kenapa? Kalau harga beras asalnya 10.000, besok jadi 15.000, dengan asumsi budaya masyarakat Indonesia yang akan selalu makan beras atau makan nasi, ya berarti kan makin banyak atau uang yang diterima. Maka TR-nya akan naik jika barang itu inelastis. Tapi jika harganya lagi turun, harga beras dari 10.000 jadi 9.000, yang beli tetap aja itu lagi, maka TR-nya akan ikutan turun. Gitu.
Bayang ya. Sekarang kalau unitary itu berarti gimana sih barang yang sifatnya tuh normal-normal aja. Jadi kalau udah punya, misalnya gini harganya lagi naik, aku udah punya, ya udah nggak usah beli. Harganya lagi turun, aku udah punya, ya udah nggak usah beli. Maka kalau aku simbolkan ini E-nya adalah sama dengan 1. Misalkan kalau aku sebut contohnya kayak motor gitu ya, kamu udah punya motor nih hari ini. Besok ternyata harga motor turun, bakal jadi beli motor nggak sih? Kan asumsinya kamu udah punya, ya ngapain beli motor? Berarti kalau misalkan harganya sedang naik, TR-nya akan tetap aja gitu. Terus apa kabar kalau harganya lagi turun? Maka TR-nya juga akan tetap aja. Jadi tidak akan berpengaruh tuh teman-teman kenaikan harga atau penurunan harga terhadap barang unitary. Karena asumsinya dia disebut barang sekunder, barang yang kamu udah punya. Gak penting-penting banget untuk dibeli. Beda halnya dengan si inelastis dan elastis. Sekarang disebutkan di 69 katanya gini, bagi produsen pemegang monopoli, keuntungan yang diperolehnya bertambah besar, TR-nya bertambah besar, apabila ia menaikkan harga jauh di atas biaya produksi. Sekarang perhatikan, harganya diminta naik, terus keuntungannya juga bertambah besar. Berarti kan P-nya lagi naik, TR-nya juga asumsinya sedang naik dong. Mana yang paling cocok ketika TR-nya naik, harganya naik dan TR-nya juga naik, ya otomatis barangnya inelastis ya. Maka kamu bisa tahu nih jawabannya. Yang A, permintaan barang tersebut elastisnya adalah sama dengan 1. Nggak mungkin, karena TR-nya tetap. Kalau yang B, permintaan barang tersebut sifatnya elastis. Kalau elastis, harganya naik, TR-nya lagi turun. Berarti salah. Kalau yang C, barang tersebut elastisitasnya adalah 0. 0 itu berarti inelastis sempurna, teman-teman. Itu tuh sifatnya yang beneran tidak peka banget, nggak akan berpengaruh apa-apa itu. Nah, berarti itu pasti salah. Kalau yang D, permintaan tersebut bersifat elastis sebagian. Nggak ada ya sebenarnya elastis sebagian, harusnya elastis sempurna gitu. Itu yang D udah pasti salah, berarti jawabannya adalah yang E opsinya. Permintaan barang tersebut sifatnya inelastis. Karena harganya naik, TR-nya juga ikutan naik. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 10, teman-teman. Nomor 70 artinya. Yang dimaksud dengan income statement adalah catatan atau laporan tentang, namanya juga income statement. Income statement itu adalah laporan penerimaan ya. Kalau dalam akuntansi, mungkin pada udah belajar akuntansi, income statement itu diperoleh dari mana sih? Ini adalah selisih antara besarnya pendapatan dikurangi dengan selisih antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan. Berarti kalau misalkan secara definisi, yang mana tuh jawabannya? Kalau yang A, pendapatan perusahaan pada tanggal tertentu, salah. Kalau yang B, laporan tentang berapa besarnya pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode akuntansi. Kalau yang C, biaya dan pendapatan perusahaan untuk tanggal tertentu. Kalau yang D, harta dan utang. Ini udah pasti salah ya. Kalau yang E juga harta dan utang. Yang B atau yang C? Kalau yang B itu periode akuntansi. Teman-teman ingat, pelaporan dalam akuntansi itu bukan catatan per tanggal, tapi per periode. Kalau kita ngobrolin periode akuntansi, setiap perusahaan beda. Ada yang bikin laporan per bulan, ada yang bikin laporan per tahun, per 3 bulan, per 6 bulan. Bebas, tapi per periode akuntansi. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman? Oke. Sekarang aku mau hapus dulu deh. Silakan difoto dulu aja. Oke. Kalau sudah, aku butuh space lebih besar, nomor 71 atau nomor 11 ya. Di nomor 11, di sini katanya apabila fungsi konsumsi itu ditunjukkan oleh C sama dengan 100 ditambahkan dengan 0,8Y. Di mana Y itu adalah pendapatan, maka berapa besarnya fungsi tabungan? Teman-teman ingat nggak sih materi tentang fungsi tabungan dan fungsi konsumsi? Katanya gini ya, yang namanya fungsi daripada konsumsi, kok C-nya ada 2? Fungsi daripada konsumsi seorang masyarakat, fungsi konsumsi masyarakat itu dinyatakan dalam bentuk C sama dengan A ditambahkan B dikalikan dengan Y. Ini adalah fungsi konsumsi. Apa itu C, apa itu A, B, dan Y? A itu disebut sebagai konsumsi otonom, teman-teman.
Konsumsi otonom itu apa sih? Jadi konsumsi yang akan dilakukan tidak dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Walaupun kamu tidak punya pendapatan, kamu akan tetap mengkonsumsi. Bener nggak sih? Duh, aku nggak punya duit tapi tetap makan nggak? Tetap. Nah, itu namanya konsumsi otonom. Kalau kita ngesebutin tentang B, apa itu B? Maka B itu adalah MPC. Apa tuh MPC? MPC itu adalah marginal propensity to consume. Kalau ngobrolin marginal propensity to consume, berarti kita lagi ngobrolin tentang berapa besarnya tambahan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh besarnya si Y, yaitu adalah income. Income itu adalah pendapatan. Jadi kalau misalkan kayak gini, kamu lagi nggak punya duit tapi tetap makan, ya udah berarti itu adalah si A. Terus kalau misalkan karena pendapatan kamu bertambah, uang jajan kamu bertambah dari 100.000 jadi 200.000, terus kamu tuh jadi ngerasa, iya aku lebih hedon nih, lebih banyak jajannya, itu adalah si B. Ini adalah fungsi konsumsi. Nah sekarang ini nanti akan kita bandingkan dengan si fungsi tabungan. Kok harus dibandingkan dengan fungsi tabungan sih? Perhatikan teman-teman, jika seorang konsumen punya pendapatan atau Y, itu dipakai buat apa sih? Kan gitu ya. Yang namanya, aku tulis gini deh, RTK, rumah tangga konsumen. Jika seorang konsumen memiliki pendapatan atau income, dipakai buat apa? Cuman 2 yang dilakukan. Kalau enggak untuk mengkonsumsi, ya pasti untuk ditabung. Simbolnya adalah S. Nah, sekarang kalau misalkan kita bandingin, berarti gimana nih? Fungsi konsumsi itu dinyatakan dalam bentuk C sama dengan A plus BY. Berarti fungsi tabungan gimana? Maka otomatis untuk melengkapi si ini si tabungan ditambah konsumsi harus jadi Y dong. Maka gimana fungsinya? Ini S sama dengan A, kita rubah jadi min A, teman-teman. Kenapa berubah jadi min A? A itu adalah konsumsi otonom, maka min A itu adalah yang pasti tidak dikonsumsi. Kamu punya duit 100.000, ditabung 100.000, berarti berapa yang tidak ditabung? Ya ada 100.000. Kebayang ya? Kan udah pasti tidak ditabung karena dipakai untuk mengkonsumsi. Sekarang si B-nya kita rubah jadi apa? Jadi 1 min B dikalikan dengan si Y. Gitu. Berarti apa itu 1 min B-nya? Jika B dalam fungsi konsumsi adalah MPC, maka 1 min B dalam fungsi tabungan ini namanya adalah MPS. Apa itu MPS? Marginal propensity to saving yang dipengaruhi oleh besarnya si Y. Kan gitu ya? Ini secara fungsi. Sekarang kamu punya fungsi C sama dengan 100 plus 0,8Y. Berapa besarnya fungsi tabungan kamu? Ya udah, kan si 100-nya adalah si A. Si 0,8 ini adalah si B. Ini adalah si Y. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Rubah fungsinya. A jadi min A. Maka min 100 ditambah 1 min BB-nya 0,8. Berarti 1 dikurangi 0,8 dikalikan Y. Berarti berapa tuh? Min 100 ditambahkan 1 min 0,8. 0,2 Y. Udah selesai. Maka ini adalah fungsi tabungan. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu ya? Itu adalah nomor 11. Sekarang nomor 72 atau teman-teman nomor 12. Nomor 12 itu disebutkan katanya gini, pengertian langka dalam ilmu ekonomi adalah, ya udah tahu lah ya yang namanya definisi langka. Langka itu berarti ketika, jadi scarcity, bahasa kerennya kelangkaan. Scarcity itu adalah kondisi di mana kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya terbatas. Berarti jumlahnya sedikit, alat pemuasnya terbatas. Berarti cari opsi yang paling relate. Yang A, tidak meratanya pendapatan, nggak ada hubungan. Kalau yang B, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, ya udah pasti ya, karena alat pemuasnya terbatas, karena kebutuhan yang tidak terbatas. Berarti jawabannya adalah yang B. Begitu. Nomor 73, teman-teman, atau nomor 13. Katanya, jika harga meningkat dari 100 per unit menjadi 110 per unit, maka permintaan barang tersebut turun dari 500 menjadi 450. Elastisitas permintaan terhadap harga barang tersebut gimana? Aku bikinin tabelnya biar nggak pusing. Di sini P ada Q. Harga pertamanya adalah 100 menjadi 110, dari 500 menjadi 450.
Kalau mau menghitung koefisien elastisitas, masih ingat rumusnya? Koefisien elastisitas itu rumusnya adalah E sama dengan delta Q dibagi delta P dikalikan P1 dibagi Q yang ke-1. Delta Q-nya dapat dari mana? Cari selisihnya Q2 min Q1, berarti berapa hasilnya? Min 5. Ini ya. Berarti jawabannya adalah min 50 dibagi delta P. 110 dikurangi 100, berarti 10 dikalikan. P1-nya adalah 100, Q1-nya adalah 500. Coret, itu aja ya. Maka min 5 per 5. Kan gitu, hasilnya adalah min 1. Kalau min 1, teman-teman ingat, sebenarnya kalau misalnya dalam elastisitas, tidak ada yang namanya minus gitu ya. Jadi harusnya dibikin konstan mutlak atulah bahasa nama. Dibikin mutlak jadi harusnya mah adalah 1. Tapi karena di sini pertanyaannya berapa koefisiennya dalam bentuk minus, berarti ya udah jawabannya adalah yang A, si min 1. Kalau min 1 ini ingat nggak sih apa tuh namanya? Jenis elastisitas kan ada 5 ya. Jika E-nya kurang dari 1, maka disebut inelastis. Jika E-nya lebih dari 1, disebut elastis. Jika E-nya sama dengan 1, disebut uniter atau unitary. Tapi jika E-nya sama dengan 0, ini disebut sebagai inelastis sempurna. Ingat-ingat lagi, terus jika E-nya sama dengan tahingga, ini berarti disebut sebagai elastis sempurna. Elastis sempurna. Karena ini yang diminta berapa besarnya koefisien dan tidak ada mutlak, berarti itu jawabannya adalah min 1. Gitu ya, berarti jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman, nomor 73. Silakan difoto dulu. Kalau sudah sama aku mau dihapus. Sudah ya? Sudah. Di nomor 74, teman-teman, OPEC merupakan organisasi negara-negara, udah tahu ya singkatannya OPEC, kayaknya familiar banget, Oil Petroleum Economic Country. Oil Petroleum berarti negara-negara penghasil minyak dunia. Negara penghasil minyak dunia berarti mereka adalah negara-negara yang menghasilkan minyak dan mengekspor minyak ke seluruh dunia. Berarti jawabannya 74 adalah C. Nomor 14 adalah C. Nomor 15, teman-teman, next. Pada awal tahun jumlah utang adalah 4.500.000 dan aktiva adalah 12.500.000. Pada akhir tahun modal menunjukkan 11 juta. Penambahan modal terjadi pada tahun tersebut sebesar berapa? Kalau dalam akuntansi berarti ini adalah persamaan dasar akuntansi. Aku singkat aja PDA ya. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu rumusnya apa sih? Harta atau aktiva sama dengan utang ditambahkan dengan modal. Kan gitu. Ini rumusnya. Harta tuh bahasa kerennya aktiva ya. Di awal tahun, di sini disebutin katanya besarnya aktiva itu adalah 12.500.000. Terus besarnya utang itu adalah 4.500.000. Berarti dari sini kita bisa tahu nggak sih berapa besarnya modal? Ya udah, berarti besarnya modal adalah 8.000 kan? Gitu. Sekarang kalau misalkan di akhir tahun, di sini tiba-tiba langsung diketahui pada akhir tahun modal menunjukkan angka 11.000. Kalau modal jadi 11.000, maka apa yang terjadi dengan modal? Modal itu mengalami penambahan ya. Berapa penambahan modal? Besarnya 3.000. Berarti kira-kira ya udah deh itu aja yang ditanyain, kan nggak ngobrolin tentang besarnya harta ya. Berarti modal itu bertambah 3.000. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. 16 teman-teman. Di nomor 16, ciri-ciri pertanian rakyat yang dapat dipakai untuk membedakan dengan usaha perkebunan adalah, kira-kira apa sih ciri-ciri pertanian rakyat? Yang namanya pertanian rakyat itu berarti sawah yang emang dimiliki oleh pribadi perseorangan, jadi tidak atas nama pemerintah dan tidak diatur oleh pemerintah. Kalau yang nomor 1,
Lahan sebagai sumber produksi relatif sempit dan umumnya milik petani sendiri. Benar ya, sesuai dengan definisi yang aku tadi bilang, hanya dimiliki oleh satu orang, teman-teman. Terus yang nomor 2, tenaga kerja yang dipakai sebagian besar adalah anggota keluarga sendiri. Itu benar banget, biasanya kalau nggak ayah, kakek, anak, itu pasti sifatnya turun-menurun. Terus kalau yang nomor 3, administrasi dan keuangan tidak teratur. Masih syukur bikin administrasi. Biasanya sih kalau yang namanya pertanian rakyat atau pertanian milik sendiri nggak ada administrasi, teman-teman. Jadi ya kalau udah lagi masa panen dijual, ya udah uangnya masuk ke dompet. Biasanya gitu. Yang nomor 4, produksi terutama untuk kepentingan perdagangan. Nggak juga ya, kadang sebagian pasti digunakan untuk mengkonsumsi dulu di diri sendiri dan keluarga, baru sisanya diperdagangkan. Jadi kalau ditanya ciri-ciri pertanian rakyat, aku lebih setuju jawabannya adalah 1, 2, dan 3 yang A gitu. A, 1, 2, dan 3. 17, teman-teman. 17 tuh katanya gini, pengenaan pajak penjualan atau PPN pada setiap transaksi sebesar 10% itu dapat mengakibatkan, ini kayaknya yang sering banget kamu rasain ya, kamu sering nongkrong di mana, misalnya di McD, di Starbucks gitu kan, tiba-tiba suka ada tax 10%. Buat apa sih itu gitu ya? Endingnya itu nanti si pajak itu akan masuk ke uang negara. Jadi semakin sering kamu nongkrong, teman-teman, semakin sering kamu bayar pajak. Berarti kamu adalah orang bijak gitu ya. Nggak apa-apa berarti nongkrong asal punya duit. Sekarang katanya pengenaan pajak penjualan setiap transaksi itu adalah 10%. Itu akibatnya apa sih? Ya otomatis harga atau jumlah yang kamu keluarkan, jumlah uang yang kamu keluarkan akan lebih mahal 10% dari yang aslinya yang kamu beli, kan biasanya gitu ya. Maka itu apa jawabannya? Yang A, keuntungan si penjual akan berkurang. Enggak ya, malah sebenarnya yang berkurang atau bertambah juga enggak, karena tidak akan mempengaruhi si keuntungan. Terus kalau yang B, merangsang pembeli belanja dalam partai besar, malah enggak mau biasanya. Ngapain beli banyak-banyak, orang pajaknya 10% mahal. Kalau yang C, merangsang pedagang memberikan potongan tunai kepada pembeli, jarang ada, teman-teman. Terus kalau yang D, merangsang pedagang untuk membeli jenis barang, menambah jenis barang dagangan, nope, tidak ada. Jawabannya adalah yang E, kenaikan harga jual dari pedagang pada konsumen. Beli harganya 7.000, dapat pajak 10%, maka kamu harus bayar 7.700. Itu kan nambah uang yang dikeluarkan. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu. 18, pada suatu lembar uang 10.000, apa tuh artinya? Coba perhatiin uang yang kamu pegang, teman-teman. Di situ kan ada nominal ya. Jadi nanti kalau misalkan kita ngobrolin tentang nilai uang tuh ada 2. Yang pertama ada yang namanya nilai nominal, terus ada juga yang namanya nilai intrinsik. Oke. Kalau kita ngobrolin tentang nilai nominal uang, maka itu yang tercatat di lembar uangnya aja, 10.000, 50.000, 20.000, itu nominalnya. Berarti ini yang ada di gambar uangnya gitu kalau aku bilang, di gambar uangnya. Tapi kalau kita ngobrolin tentang nilai intrinsik, ini yang nggak akan kita tahu. Karena apa? Ini adalah nilai bahan baku pembuatan uang. Nilai bahan baku pembuatan uang. Kita pernah tahu nggak sih untuk membuat satu lembar uang 10.000, berapa biaya bahan bakunya? Kan nggak tahu, teman-teman. Itu mah udah langsung sama perum-peruri dicetaknya. Kita mah tahu-tahu nerima duit aja kan gitu ya dari perputaran uang. Nah, biasanya nilai nominal itu akan selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsik. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Coba aja kamu bayangin, pencetakan uang itu nggak mungkin cuma selembar 2 lembar. Pencetakan uang tuh pasti jumlahnya banyak banget. Kalau misalkan pencetakan uang jumlahnya banyak, kan bahan bakunya cuma buat sekali beli, sesuai dengan si nominalnya aja kan, maksudnya sesuai dengan banyaknya uang yang akan dicetak. Dan biasanya harga bahan baku untuk pencetakan uang itu akan lebih murah dibandingkan si nilai nominalnya. Nah, terus kalau kayak gitu, untung nggak sih? Ya itu kan untungnya negara dari situ. Untuk mencetak satu lembar uang 10.000, misalkan butuh bahan biayanya cuma 5.000, maka yang nilai nominalnya 10.000, berarti kan ada range itu selisihnya 5.000 ya. 5.000 itu mana? Nah, ini keuntungan dari pencetakan uang gitu. Berarti kalau disebutin jawabannya adalah yang D gitu ya. Nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik. 79, teman-teman. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang
ada dua ya jenis kebijakan teh kita tahu. Yang pertama ada yang namanya kebijakan moneter. Kalau kita ngebahas kebijakan moneter, maka ini hanya boleh dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi kebijakan moneter. Digunakan untuk apa sih moneter ini? Ini digunakan untuk mengatasi inflasi atau deflasi. Dengan cara apa? Dengan cara 4 ya, bisa lewat politik diskonto, lewat tingkat suku bunga, atau bisa jadi lewat cash ratio, terus bisa jadi dari open market policy atau politik pasar terbuka, menjual beli surat berharga, terus ada juga lewat kredit selektif. Tapi ada juga kebijakan yang dilakukan oleh di luar Bank Indonesia, namanya kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal ini hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya berarti presiden dan jajarannya itu. Lewat mana? Ini lewat APBN. Kalau kamu tahu singkatan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, maka instrumennya ada berapa? Ya cuma 2. Kalau enggak pajak atau penerimaan negara, yang kedua berarti lewat belanja negara gitu ya. Belanja negara. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang D, itu kebijakan fiskal. 80 teman-teman yang terakhir. Pengaruh neraca perdagangan terhadap kurs valuta asing ialah, aku bahas di sini ya, dikit banget nih nomor 20. Oke. Neraca perdagangan itu apa? Neraca perdagangan itu kan daftar yang memuat rincian ekspor, besarnya ekspor dan impor suatu negara. Berarti kaitannya sama negara luar ya, luar negeri. Kalau misalkan ngobrolin tentang kurs valuta asing, apa tuh kurs valuta asing? Valuta asing itu adalah mata uang asing. Kurs itu berarti aturan mata uang asing. Apa pengaruh neraca perdagangan terhadap kurs valuta asing? Katanya gini teman-teman, jika neraca perdagangan seimbang, maka kurs valuta asing akan naik. Terus kalau yang B, jika neraca perdagangan pasif, kurs valuta asing akan naik. Jika yang C, jika neraca perdagangan naik, maka kurs valuta asing naik. Kalau yang D, perdagangan turun, kurs valuta asing naik. Oke, sekarang gimana? Kan tadi kalau aku bilang neraca perdagangan itu daftar rincian ekspor dan impor suatu negara. Kurs valuta asing berarti itu adalah aturan dari nilai mata uang asing. Sekarang kalau pengen dijelasin jika neraca perdagangan naik. Jika neraca perdagangan lagi naik. Berarti kan opsinya gini ya, karena tadi neraca perdagangan daftar ekspor dan impor, maka otomatis apa nih yang terjadi? Kalau misalkan neraca perdagangan naik, maka EX itu adalah ekspor teman-teman lebih besar daripada impor. Kalau ekspor lebih besar daripada impor, maka otomatis neraca perdagangan lagi naik dong. Benar. Nah, ketika neraca perdagangan sedang naik, apa yang terjadi dengan nilai kurs valuta asing? Maka kurs falas juga itu pasti otomatis sedang naik. Kenapa kurs valuta asing sedang naik? Ya berarti kan uang yang diterima sama kita, ekspornya kan kita ngejual barang ya teman-teman ke luar negeri. Maka jika kita ngejual barang lebih besar daripada kita membeli barang dari luar negeri, maka otomatis uang mata uang asing yang akan kita terima itu pasti akan lebih besar dibandingkan uang asing yang harus kita keluarkan. Kita misalnya ekspor ke Thailand, ke Malaysia, kemana aja lah itu aturannya mau pakai dolar aturannya. Berarti kalau misalkan kita nge-ekspor nilainya $1.000, ketika kita ngeimpor nilainya adalah $700, maka kita dapat selisih $300 tuh. Kalau $300 berarti apa kabar dengan kurs valuta asing kita? Ya berarti kita lagi naik karena kita punya selisih atau surplus neraca perdagangan. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Gitu, teman-teman. Sampai ke sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Sudah difoto teman-teman? Sudah. Oke, kalau sudah berarti sudah selesai ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ya boleh nanti langsung konfirmasi sama tutornya aja. Sekian aja teman-teman dari aku. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi next time gitu ya. Berarti aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.